Selamat pagi, apa kabar? Kita mau membaca firman Tuhan bersama-sama ya. Bukan semata-mata mau mengisi waktu yang kosong, tetapi memang kita mau menggunakan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita untuk bisa bersama-sama membaca firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan napas kehidupan, memberikan masa-masa yang mencemaskan ini, tapi ada hati kami, ada pengharapan kami bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Sekarang hamba-Mu akan membaca firman Tuhan bersama dengan saudara-saudaraku. Kiranya Tuhan yang menolong agar firman yang kami baca bisa menguatkan kami, menjadi terang bagi kami dalam menjalani masa-masa yang sulit ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah kita merayakan Paskah dan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, walaupun saya pribadi tahu bahwa belum semua kita memahami tentang kebangkitan itu, tubuh kebangkitan Tuhan Yesus ya, bagi saya sendiri pun masih juga saya merasa sulit ya, bagaimana dia yang bisa tangan berlubang masih bisa dimasukkan tangan jari-jari oleh Thomas ya, dan bagaimana dia masih bisa makan begitu, karena kan belum pernah kita lihat sebelumnya orang mati bangkit ya. Jadi memang itu sulit, tapi aku percaya walaupun itu sulit, bahwa aku percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, sebelum dia ditangkap, sebelum dia disalibkan, dia juga pernah membangkitkan orang yang sudah busuk, yang sudah mati. Itu salah satu yang membuat saya tidak bimbang ya. Mari kita membaca dari Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ya, sampai sini dulu. Lazarus adalah seorang yang sedang sakit ya. Dia tinggal di Betania. Anda tinggal di mana? Saya tinggal di pinggiran Asahan, Labuhan Batu Utara. Ya, ini si Lazarus ini tinggal di Betania. Ya, jadi nanti bisa kita lihat peta di mana itu Betania. Jadi firman Tuhan ini kan bukan dongeng ya, cerita ini bukan dongeng. Kampungnya di Betania. Dia punya dua saudara perempuan ya. Saudara-saudara pasti ingat namanya Maria dan adiknya Marta. Diterangkannya juga di sini bahwa ayat 2 bahwa Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ya. Jadi Lazarus ini adalah saudaranya, itonya si Maria dan si Marta. Pasti kita pernah juga ingat cerita bagaimana Marta sibuk memasak ya, dan Maria sibuk duduk mendengarkan khotbah perkataan Tuhan Yesus.
Nah, ayat yang ketiga, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan ini mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ya, dia yang kau kasihi sakit. Jadi Maria dan Marta mengirim surat kepada Tuhan Yesus ya, atau pesan ya. Pasti nggak ada SMS waktu itu. Tapi dia mengirimkan pesan. Saya sangat tertarik dengan kata-katanya ini ya. Dikatakannya, Tuhan, dia yang kau kasihi, dia yang engkau kasihi sakit. Saya agak agak sedikit gitu ya. Waktu saya melihat ada teman saya yang anak Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan, dia sakit ya. Waktu itu aku lihat dia sudah di kemo, kepalanya udah botak ya. Biasanya teman saya ini cantik, rambutnya lebat, tapi setelah kemo itu dia botak, dia kurus ya, dan dia meraung-raung jika kanker di otaknya itu kumat. Nah, waktu itu aku berpikir, Tuhan, masih mau kita di situ ya, mau kita di situ rancau apa, gamang ya, karena memang kuat kali pikiran kita bahwa orang sakit itu pasti karena nggak dikasihi Tuhan. Nah, tapi dari Yohanes pasal 11 ini jelas sekali dikatakan, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Jadi kusimpulkan bahwa orang yang dikasihi Tuhan Yesus buidope marsahit, masih bisa sakit ya. Bukan saya tidak percaya mujizat kesembuhan. Saya percaya, 100% saya percaya. Tapi ini jelas sekali memperkuat pemahaman saya ya, bahwa tidak semua juga orang sakit kan harus disembuhkan Tuhan Yesus. Karena tujuan kedatangannya juga bukan semata-mata untuk menyembuhkan penyakit jasmani kita. Nah, beranikah Anda mengatakan jika ada nanti orang yang sakit, entah di gereja kita, entah di rumah kita, masihkah kita berani mengatakan seperti Maria dan Marta, Tuhan Yesus, orang yang kau kasihi sakit? Tanamkan baik-baik dalam hatimu, tidak semua orang sakit karena Tuhan tak mengasihi. Orang yang kau kasihi sakit. Nah, penyakit itu bukan sesuatu yang harus kita malu. Saya perhatikan kenapa orang yang kena corona sepertinya malu kalau dia sakit corona. Kan dia nggak nyari-nyari penyakit itu ya. Apalagi para dokter yang menolong orang lain, perawat-perawat yang menolong pasien-pasien corona, dan dia bisa saja tertular. Itu bukan berarti karena Tuhan tidak mengasihi dia. Jelas sekali dikatakan di sini, Lazarus sakit. Itoknya Marta dan Maria mengirim pesan kepada Tuhan Yesus. Beginilah pesannya, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Nanti akan kita lihat apakah benar bahwa Tuhan Yesus mengasihi Lazarus, atau itu hanya perasaan Marta dan Maria. Saya rasa bukan ya. Kita lanjutkan. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Penyakit itu tidak akan mendatangkan kematian,
tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Penyakit itu tidak membawa kematian. Kita kan sudah tahu akhirnya, pasti kita mungkin langsung mau protes ya. Loh, buktinya Lazarus mati. Ya. Tapi kan nanti kita lihat ceritanya ya. Ada apa tadi jawaban Tuhan Yesus ketika Yesus mendengar kabar itu? Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Ayat 5 kita lanjutkan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ya. Tuhan Yesus sudah mendengar. Maria dan Marta sudah menyampaikan doa. Permohonan itu kan doa ya, pesan kepada Allah. Dia yang kau kasihi sakit. Dijawab sama Tuhan Yesus, penyakit itu tidak akan membawa kematian, melainkan melalui itu akan nama Tuhan dipermuliakan. Namun ayat 6 ini membuat saya agak terkejut ya. Maksudnya, kenapa Tuhan melakukan ini? Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Pasti yang kita harapkan bukan itu ya. Mungkin yang kita harapkan ketika mendengar kabar itu, maka Tuhan Yesus dengan terburu-buru datang. Tidak. Yohanes mencatat ini. Ia sengaja tinggal 2 hari. Kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan lambat. Ya, saya sangat senang. Itu lagu yang sering sekali dinyanyikan oleh dulu ya. Sekarang akhir-akhir ini nggak pernah. Itu dulu Kak Never sering nyanyi itu. Tuhan takkan terlambat. Namun dia juga nggak akan kecepatan. Ya, bahkan nggak bisa didesak-desak biar cepat. Sengaja Tuhan Yesus 2 hari menunda ya, tidak datang langsung melihat Lazarus. Ayat 7, tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Ya, Tuhan Yesus mengajak murid-murid untuk kembali ke Yudea ya, tapi murid-muridnya memperingatkan, udah pernah kau mau dilempari di situ, Tuhan ngapain lagi kau kembali ke sana? Ya, tapi Tuhan Yesus menjawab mereka, bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Yang saya mengerti adalah bahwa jika kita mengenal terang dunia, yang menerangi dunia yaitu Tuhan Yesus, kakimu tidak akan terantuk. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur.
Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Lazarus saudara kita telah tertidur. Yesus memakai istilah mati itu tidur. Ya. Karena tidurnya panjang ya, itu kematian. Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus, perhatikan ayat 13, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ya, murid-murid yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus pun sering sekali salah paham ya, misunderstanding dengan Tuhan Yesus. Udah tiap hari sama pun masih sering salah sangka. Kita biasanya kalau punya teman yang dekat ya, kita berharap dia mengerti tentang kita. Tapi tidak selalu begitu. Ya. Murid-murid juga begitu. Tuhan Yesus bilang A, mereka mikirnya B. Tuhan Yesus bilang B, mereka mikirnya nggak tahu apa. Ya. Saya dan Anda juga sering begitu ya. Aku juga sering begitu. Tuhan punya rencana begini. Ya karena itulah tandanya bahwa aku memang manusia dan pengenalanku terbatas. Ya. Dikatakannya tadi, saudara kita telah tertidur. Wajar kalau murid-murid menjawab, kalau tidur kan nanti dia sembuh. Padahal maksud Tuhan Yesus ialah tertidur dalam arti meninggal ya, mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Lazarus sudah mati. Tadi waktu si itoknya itu, yang dua itu, Maria dan Marta, menyampaikan kabar kepada Yesus, dia yang kau kasihi sakit. Tapi Tuhan Yesus sengaja 2 hari tidak datang. Ya. Dari sini bisakah kita mengerti bahwa waktu Tuhan, waktu yang terbaik, itu yang selalu kita katakan. Dia adalah pribadi yang bisa menjawab segala doa saudara dan doa saya. Tapi dia punya waktu kapan untuk menjawab doa kita. Walaupun kita merasa maunya sekarang gitu ya. Pas dia tahu Lazarus sakit, disitulah maunya dia datang. Tapi sengaja dia tidak datang. Ya. Tapi kita selalu mengatakan, aku suka sekali lagu itu ya, bahwa karena tentulah semuanya diperbuatnya baik itu. Bisakah kita mengatakan baik yang dibuat Tuhan itu? Ya. Jika tidak sesuai dengan schedule kita, tidak sesuai dengan kebutuhan kita, kita merasa Tuhan lambat. Dia bukan lambat dan tidak terlambat, tapi memang dia punya waktu untuk menolong Lazarus. Ya, yang intinya satu, Yesus mengasihi Lazarus. Orang yang dikasihi pun bisa sakit. Orang yang dikasihi Tuhan pun bisa mati. Ya, baik-baik ini kita renungkan. Supaya jangan nanti kita berpikir, oh begitu kan, selalu Anda mengucapkan salam kepada saya. Selamat ya Bu, ulang tahun, panjang umur, sehat-sehat selamanya. Belum bisa lah kita belajar kata-kata yang baik ya. Sehat selamanya. Nanti kalau nggak sehat selamanya, emang ada orang yang sehat selamanya? Ya, lebih bagus yang realistis ya. Bisa kita katakan selamat ulang tahun. Tuhan memberikan apa yang perlu. Tuhan menolongmu. Ya, entah sehat entah nggak sehat pun Tuhan menolong. Baik. Apa yang terjadi setelah Lazarus meninggal tadi? Mari kita lihat ayatnya yang ke-15. Tadi dia bilang ya,
terus terang Lazarus sudah mati. Ayat 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Tuhan Yesus yang mengatakan ini, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Jadi rupanya kalau doa belum dijawab, belum terjawab, belum dijawab, belum dikabulkan oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, ya, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Iya, setahu saya inilah mujizat terakhir yang dilakukan Tuhan Yesus, ya, sebelum dia di kayu salib, membangkitkan Lazarus. Itu maka nanti dia akan mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, ini sengaja Ibu mau kita mengerti bahwa dia yang membangkitkan Lazarus, dia juga bangkit dari antara orang mati. Kita lanjutkan ayat 16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada temannya, yaitu murid-murid yang lain, mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Di Thomas ini agak unik-unik ini ya. Nanti setelah Yesus bangkit pun dialah hari ke-8 baru dia muncul. Entah kemana dia mulai hari pertama sampai hari ke-7. Hari ke-8 baru dia muncul. Muncul pun dia nggak langsung mau percaya. Ya, makanya kita seringnya kalau ada orang susah percaya kita bilang, hei, kira si Thomas doh, gitu ya. Tapi Thomas pun tentu punya kelebihan ya. Ini di sini ngomong nih si Thomas, dia hadir ini waktu Lazarus ini ya. Maka ketika apa katanya, marilah kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia. Iya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Sudah 4 hari terbaring. Ya, saya ada adik saya yang lama tinggal sama saya, 8 tahun. Semalam orang tuanya meninggal dan 2 hari sudah dikubur ya. Saya tahu bahwa dia sedih ya, meninggal di musim corona ini pasti sangat sedih. Tapi satu hal yang kita tahu, Yesuslah kebangkitan dan hidup. Jika orang sudah menerima kebangkitan Yesus, maka kuburan itu cuma tempat di Son Mamaradian. Ya, di Son Mamaradian hanya sebentar saja kita di situ ya, bukan di sini selama-lamanya, bukan, di Son Mamaradian. Jangan sedih ya Dek, dia sudah percaya, yang udah percaya kebangkitan Yesus pasti selamat. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus sudah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya, nggak jauh ya, 3 km dari Yerusalem. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ya, ramai orang datang menghibur Maria dan Marta. Berbeda ya, waktu kematian Yesus nggak banyak orang menghibur, nggak ada yang menghibur, ya, langsung dikubur. Mirip ya sama zaman corona ya, nggak bisa dihibur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya.
Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ya, ini terbalik ya, biasanya Marta yang sibuk di dapur. Ini kali ini Marta yang pergi mendapatkannya. Maria tinggal di rumah. Marta mengenal Yesus. Apa katanya? Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ya, mungkinkah Marta merasa terlambat kau datang Tuhan? Udah kukirimnya pesanku kemarin. Orang yang kau kasihi sudah sakit. Tapi jangan berpikiran buruk sama dia ya. Dia langsung mengatakan lagi, dilanjutkannya lagi. Tetapi sekarang pun, maksud si Marta, dia mengatakan, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kalau kita lihat ini pernyataan Marta ini ya, bagus sekali ya. Seakan-akan dia sudah tahu bahwa adiknya akan dibangkitkan, atau dia berharap Yesus akan membangkitkan dari perkataannya. Tapi realitanya coba kita lihat jawabannya kepada Tuhan Yesus lagi. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Tapi jawaban Marta ini yang buat saya kaget. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ya. Tentang kebangkitan orang mati, Marta sudah yakin. Walaupun tadi dia sempat berkata bahwa apapun yang kau minta Tuhan, pasti bisa. Tapi waktu Tuhan Yesus mengatakan, saudaramu akan bangkit, langsung dia mengatakan, ya, dia akan bangkit pada waktu akhir zaman. Tapi perhatikan ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, ini tadi saya ulangi, inilah peristiwa mujizat terakhir yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dengan melihat bahwa dia adalah Tuhan yang membangkitkan orang yang sudah busuk 4 hari. Apakah kebangkitannya sendiri mustahil bagimu? Percayakah engkau bahwa Yesus bangkit dari kuburan? Aku percaya, aku harap Anda juga. Dan percayakah engkau bahwa dirimu jika percaya kepada Tuhan Yesus nanti bukan di kuburan itu selama-lamanya. Makanya jangan selalu pikiran kita kuburan aja. Kuburan itu hanya tempat sementara. Ada nanti waktunya dibangkitkan ke tempat yang kekal. Jika Anda percaya kepada Tuhan Yesus, nyata kematiannya di kayu salib, kebangkitannya pun nyata. Makanya nanti begitu bangkit kan dia tidak langsung naik ke surga. 40 hari dia di bumi ini. Menunjukkan dirinya supaya kebangkitannya tidak sesuatu yang aneh bagi kita. Ya, itu memang betul, itu nyata. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saya tahu bahwa doa saudara itu baik. Semoga Ibu Nova sehat-sehat terus panjang umur. Itu baik. Tapi walaupun seluruh dunia mendoakanku atau mendoakanmu, mati itu pasti. Mati itu pasti. Karena upah dosa adalah kematian. Aku berdosa maka aku akan mati. Tapi ketika kita menerima Yesus, percaya sungguh-sungguh, mati bukan sesuatu yang menakutkan. Karena kita akan bangkit sebagaimana Yesus bangkit dari antara orang mati. Mudah-mudahan udah connect ya. Udah. Karena mama saya gitu, tahu aku ido, nunga talu hamatean di bait Tuhan Yesus sih. Tapi waktu saya ke rumahnya pas hari Minggu ngambil, ya dia merebus telur untuk cucunya, kan kuburan ayah saya di depan rumah. Maka dia bilang gak ziarah katanya. Aku bilang aku gak ziarah, ayahku tidak di situ lagi.
Lagi pula beberapa waktu yang lalu saya sudah menabur bunga di situ. Kan nggak mesti harus pula tiap hari aku ziarah atau pas hari Paskah ini. Dia tertawa ya, karena kadang-kadang memang belum landing kali di otak kita. Kita tahu bahwa kita antarkan kekasih kita ini ke kuburan, badannya ngencar di sini ya, cuman udah busuk ini. Nah, rohnya udah kembali kepada pemiliknya, tapi kadang-kadang belum terlalu landing. Masih mau kita lewat dari situ dan merasa, dia masih di situ, gitu ya. Tapi tidak begitu yang sebenarnya. Ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Maksudnya tidak akan mati selama-lamanya itu tidak masuk neraka. Kalau mati jasmani harus upatinu horni dosa do hamatean. Upah dosa adalah maut. Karena kita berdosa kita akan mati. Tapi Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau Mesias anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Mantap ya iman kepercayaan Marta ini. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Ya, ini sangat berkesan bagi saya. Karena ada orang yang katanya, kalau udah bertobat gak perlu lagi nangis kalau ada keluarga yang meninggal. Itu salah kawan. Ya, kecuali kau terbuat dari batu bata atau dari besi, tidak ada lagi perasaan. Kalau masih ada Yesus, Allah yang menjadi manusia, sebagai pribadi yang punya perasaan, dia meneteskan air mata ketika sahabatnya meninggal ya. Sahabatnya si Lazarus ini yang dikasihinya. Ini katanya ayat yang paling pendek yang digemari orang. Yesus menangis ya, menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihat betapa kasihnya kepadanya. Ini mungkin juga yang sering ya. Pernah dulu ada orang tua teman kami meninggal. Jadi ditunggu-tunggu anaknya datang dari Jakarta. Nah, udah datang anaknya ini kan biasanya kan kalau datang dari jauh udah mama gitu ya. Rupanya dia datang dan tidak menangis, biasa-biasa menangis sih tapi gitu sedikit ya, dan semua penonton kecewa. Karena penonton masih menilai bahwa letak cinta dan kasih sayang nampak dari air matamu. Air mata karena terharu ya, sedih karena masyul karena sahabatnya meninggal. Kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya karena melihat Yesus menangis ya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Mirip ya dengan kuburan Tuhan Yesus. Gua yang ditutup batu besar. Kata Yesus, angkat batu itu. Ini bedanya kebangkitan Tuhan Yesus. Gak ada orang yang mengangkat batu itu. Tapi kalau Lazarus dibangkitkan, harus ada yang mengangkat batunya ya. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan,
ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya wajar ya, bicara aku pun di situ kurasa, udah 4 hari, mau digulingkan batunya. Ya kita, gila itu ya. Tapi ini yang nyuruh Tuhan ya, Tuhan Yesus yang nyuruh. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Perhatikan, tujuan Tuhan Yesus mengadakan mukjizat adalah bukan mau pamer. Bukan ya. Dia mengadakan mukjizat supaya orang mengenal bahwa Yesus adalah Allah yang datang dari surga menjadi manusia. Ayat 43, dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah kemari, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Lazarus dibangkitkan. Ketika dia keluar, ya kita tahu ya, orang Yahudi itu kayak teman-teman kita Muslim, dia kayak dipocong gitu ya, diikat ya. Nah, orang harus membukakannya. Beda ya dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau Yesus bangkit, dia nggak perlu lagi kain kafan itu. Ya, dia sudah tubuh yang baru. Ini kebangkitan Lazarus, Yesus yang membangkitkan. Dan nanti kan Lazarus akan mati juga lagi ya. Bukan berarti Lazarus dihidupkan hidup terus sampai Maranatha, enggak, dia mati. Tapi nanti kalau Bapak Ibu rajin, adik-adik baca lagi, Lazarus ini setelah dihidupkan oleh Tuhan Yesus mau dibunuh orang ya, dia dipakai Tuhan sebagai alat peraga menunjukkan kuasa Tuhan. Tapi kalau mau dipakai jadi alat peraga harus rela dimusuhi orang ya, karena mereka merasa ini ada barang bukti bahwa Yesus berkuasa. Dia membangkitkan orang mati. Namanya Lazarus. Saya tidak melanjutkan supaya Anda membaca lagi ya. Oke. Nah, apa yang bisa kita simpulkan hari ini? Satu tadi, orang yang dikasihi Tuhan Yesus pun masih bisa sakit, bisa mati. Jadi jangan waktu ada orang sakit Anda langsung merasa, karena dosanya lah itu, kena corona dia. Jangan menghakimi. Ya, orang yang mengasihi Tuhan Yesus pun bisanya kena corona. Bisa. Ya, Lazarus kena penyakit. Kalau soal aku mau minta supaya Tuhan luputkan, itu hakmu, minta. Tuhan mau jawab atau enggak, Anda nggak bisa memaksa. Ya, sesuai dengan yang dianggapnya baik untuk kita. Nah, tadi ketika doa disampaikan, ketika Maria dan Marta menyampaikan orang yang kau kasihi sakit, Yesus sengaja 2 hari nggak datang. Kenapa waktu semua orang berdoa agar corona dilenyapkan, sampai sekarang belum lenyap? Apa yang Tuhan mau melalui ini? Itu yang saya pikirkan. Namun aku tetap yakin Tuhan takkan terlambat. Dan dia pun tak bisa kita percepat. Baik, mari kita terus merenungkan firman Tuhan. Bacalah Alkitab. Ya, lagi banyak waktu juga. Ini bonus dikasih Tuhan sama kita. Aku bisa, ya seperti orang yang berselancar, yang membaca buku-bukuku kembali. Ada banyak buku rohani yang belum sempat kubaca, akan kubaca. Ya, jangan semua hanya mencobai makanan ya. Nanti saya jadinya kancing bajunya yang jaga jarak. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Kami tetap mengatakan bahwa Engkau mengasihi kami
Engkau mengirim Yesus datang dari surga untuk mati di kayu salib. Dia bangkit untuk menyelamatkan kami. Hari ini kami mengerti bahwa Engkau, sekalipun Engkau mengasihi Lazarus, namun Lazarus pun masih bisa sakit. Supaya kami tidak merasa jika ada keluarga kami yang sakit atau kami sakit, jangan kami pernah merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kami. Kami mau Tuhan berkarya dalam hidup kami. Sesuai dengan waktu-Mu sendiri ya Tuhan, Engkau membangkitkan Lazarus. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau memberkati siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat siang.